Halo teman-teman, selamat bergabung di pembelajaran fisika. Menurut teman-teman, fisika itu menyenangkan nggak sih? Banyak kan dari teman-teman yang menganggap fisika itu tidak menyenangkan dan membosankan. Nah, padahal konsep fisika sudah kalian alami di kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan yang kita dapat amati secara langsung oleh mata, ilmu fisika juga mempelajari hal-hal yang sifatnya kecil atau mikro. Nah, misalnya pada pergerakan elektron. Contohnya seperti gambar di samping ini. Apakah teman-teman tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini lampu pendar. Dalam proses lampu pendar ini memancarkan cahaya, di sana terdapat konsep fisika yang dinamakan dengan eksitasi atomik. Nah, dengan video ini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut apa sih itu eksitasi atomik dan bagaimana sebuah elektron dapat mengalami eksitasi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu eksitasi atomik? Nah, untuk tahu apa itu eksitasi atomik, teman-teman dapat melakukan percobaan yang namanya percobaan Frank-Hartz. Nah, kira-kira teman-teman ada yang pernah dengar apa itu percobaan Frank-Hartz? Atau ada yang sudah tahu bahkan apa itu percobaan Frank-Hartz? Nah, video kali ini kita akan membahas lebih rinci apa itu eksitasi atomik dan bagaimana proses elektron dapat mengalami eksitasi. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum masuk pada pokok pembahasan kita mengenai eksitasi atomik, kita kembali dulu pada tahun 1913 terkait penemuan Bapak Niels Bohr. Niels Bohr di sini menyatakan bahwa tingkatan-tingkatan energi pada suatu atom itu bersifat diskrit. Diskrit di sini memiliki arti bahwa setiap tingkatan-tingkatan energi yang ada pada suatu atom memiliki besar energi tertentu, atau elektron yang akan menempati tingkatan energi tersebut harus memiliki nilai yang sama dengan nilai tingkatan tersebut. Teori yang disampaikan Bapak Niels Bohr ini bertentangan dengan teori fisika klasik, di mana pada teori fisika klasik menyatakan bahwa tingkatan suatu energi pada suatu atom itu bersifat kontinu. Kontinu di sini artinya tidak ada batasan nilai sama sekali untuk elektron dapat menempati suatu tingkatan energi. Dengan adanya perbedaan pendapat tadi, pada tahun 1914, ilmuwan yang bernama James Franck dan Gustav Hertz melakukan percobaan yang mendemonstrasikan adanya keadaan tereksitasi suatu atom merkuri, di mana hasil pada percobaan ini itu mendukung pendapat dari Bapak Niels Bohr tadi. Untuk penemuan hebat ini, kedua ilmuwan tadi dianugerahi penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1925. Oke, selanjutnya kita akan masuk terkait eksperimen Frank-Hartz yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk pada percobaannya, kita bisa lihat dulu skema dari alat Frank-Hartz. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Sebelum mempelajari lebih rinci eksperimen Frank-Hartz terkait eksitasi atomik, kita akan bahas dulu sedikit. Untuk penjelasan kali ini sedikit berbeda dengan percobaan yang dilakukan Bapak Frank dan Hertz yang menggunakan bahan dasar merkuri. Untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan bahan dasar atom helium. Nah, kita akan lihat apakah di atom tersebut juga mengalami eksitasi. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas dulu sedikit terkait atom helium. Atom helium memiliki 2 proton di dalam intinya dan dikelilingi oleh 2 buah elektron yang masing-masing elektron itu menempati tingkat-tingkat energi tertentu dan dalam lintasan tertentu. Nah, atom helium ini dikatakan mengalami eksitasi apabila terjadi perpindahan elektron dari tenaga tingkat dasar menuju tenaga tingkat yang lebih tinggi. Nah, perpindahan ini dapat terjadi apabila elektron tersebut ditembaki atau ditumbuki oleh elektron lain dari luar, di mana tenaga elektron yang berasal dari luar ini besarnya harus sama atau lebih besar dari tenaga eksitasi tingkat pertama dari atom helium. Pada tabung yang digunakan untuk melakukan eksperimen Frank-Hartz ini terdapat banyak atom-atom gas helium. Tapi masih ingat ya, untuk sebuah elektron dapat mengalami eksitasi itu harus ditembaki atau ditumbuki oleh elektron dari luar. Nah, pada eksperimen Frank-Hartz ini, elektron yang berasal dari luar itu berasal dari katoda yang dipanaskan oleh filament. Ketika katoda ini dipanaskan, maka akan ada elektron yang terlepas dari katoda tersebut yang akan melintasi tabung dan menuju ke kolektor. Tidak menutup kemungkinan juga
elektron tersebut juga akan menumbuk atom helium. Saat tegangan pemercepat ini masih kecil, maka elektron yang berasal dari katoda pun jumlahnya masih sedikit, serta energi kinetisnya juga masih kecil. Nah, ketika ada elektron yang menumbuk elektron yang ada pada atom helium dan tenaganya masih di bawah tenaga eksitasi pertama atom helium, maka tumbukan yang terjadi antara elektron penembak dan elektron yang ada di atom helium ini adalah tumbukan elastis atau tumbukan lendir sempurna. Di mana elektron penembak yang berasal dari katoda ini ketika mengalami tumbukan tidak kehilangan energinya sama sekali. Setelah tumbukan, elektron penembak itu mengalami gerakan terpantul-pantul dan menuju ke kolektor. Akhirnya, semua elektron yang berasal dari katoda yang menumbuk maupun tidak akan menuju juga ke kolektor. Bila tegangan pemercepat ini diperbesar, maka akan ada saatnya tenaga kinetis yang dimiliki oleh elektron penembak ini sama dengan tenaga eksitasi pertama dari atom helium. Pada saat ini, ketika elektron penembak ini menumbuk elektron yang ada di atom helium, tumbukan yang terjadi antara mereka adalah tumbukan non-elastis atau tumbukan tak lenting, di mana energi kinetis yang dimiliki oleh elektron penembak ini akan diserap semua oleh elektron yang ada di atom helium untuk mengeksitasi dirinya. Dengan begitu, jumlah elektron yang sampai ke kolektor akan mengalami penurunan secara besar-besaran. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan simpangan jarum mikroampere yang tajam sekali. Lalu dapat dilihat juga dari grafik yang tercipta akan mengalami penurunan. Selanjutnya, tegangan pemercepat akan diperbesar lagi di atas tegangan eksitasi pertama dari atom helium. Nah, pada saat ini, elektron penembak yang menumbuk elektron yang ada pada atom helium ini memiliki kelebihan tenaga, yaitu tenaga kinetis. Jika kelebihan tenaga ini cukup besar, maka tenaga tersebut akan digunakan oleh elektron penembak untuk mencapai ke kolektor. Nah, pada percobaan terlihat jarum mikroampere akan mengalami kenaikan dan jumlah elektron penembak yang sampai ke kolektor juga akan bertambah lagi. Dengan begitu, grafik yang terbentuk juga akan mengalami kenaikan. Tegangan pemercepat ini juga dapat dinaikkan secara terus-menerus. Nah, akan ada saatnya ketika tegangan elektron penembak akan sama dengan tegangan yang diperlukan oleh atom helium untuk melepaskan elektron pada kulit atom helium. Peristiwa terlepasnya elektron dari sebuah atom dinamakan ionisasi. Ketika elektron ini menumbuk elektron yang ada pada atom helium, nah elektron penembak ini akan kehilangan tenaga sebesar tenaga yang diperlukan atom helium untuk melakukan ionisasi. Nah, dengan begitu, energi atau tenaga yang dimiliki oleh atom penembak ini akan diserap semua oleh elektron yang ada pada atom helium untuk mengionisasi dirinya. Dengan begitu, jumlah elektron penembak yang sampai ke kolektor akan mengalami penurunan secara besar-besaran. Nah, itu dapat ditunjukkan oleh simpangan jarum mikroampere juga akan mengalami penurunan serta grafik yang terbentuk akan turun kembali. Dengan percobaan yang dilakukan tadi dapat digambarkan grafik hubungan antara tegangan dan banyaknya jumlah elektron yang diukur dari besarnya arus yang dapat dilihat sebagai berikut. Jika elektron itu mengalami eksitasi, kita dapat mengukur besarnya energi yang digunakan untuk melakukan eksitasi dengan mengalihkan muatan elektron dengan tegangan eksitasi. Tegangan eksitasi ini didapat dari tegangan elektron penembak yang berasal dari katoda atau tegangan pemercepat. Nah, rumusnya kita dapat lihat sebagai berikut. Ex sama dengan E kecil dikali dengan VE, di mana E adalah energi eksitasi, lalu E adalah muatan elektron, lalu VE adalah tegangan eksitasi. Adapun rumus untuk mencari energi elektron sebagai berikut, di mana rumusnya adalah E sama dengan energi elektron pada keadaan dasar dibagi dengan N kuadrat. N di sini adalah Coulomb.
Jika yang dicari adalah energi elektron dari kulit 1 ke 2, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. E sama dengan energi elektron pada tingkat keadaan dasar dikali dengan 1/n2 kuadrat dikurangi 1/n1 kuadrat. Nah, masih ingat ya terkait masalah kita di awal, yaitu terkait lampu pendar dalam proses pemancaran cahayanya itu terdapat proses eksitasi. Nah, untuk tahu cahaya apa yang dapat kita lihat sampai ke mata dan panjang gelombang berapa untuk cahaya tersebut, itu kita dapat ketahui dengan rumus sebagai berikut, yaitu E sama dengan Hc per lambda, atau kita bisa turunkan lagi bahwa lambda sama dengan Hc per E, di mana E ini adalah energi elektron, lalu H ini adalah ketetapan Planck yang biasanya sudah kita ketahui, lalu P juga itu kecepatan cahaya yang biasanya juga kita sudah ketahui, lalu ada lambda itu adalah panjang gelombang yang biasanya dapat kita cari dengan rumus tadi. Nah, dari video yang teman-teman lihat dan dari penjelasan di atas, kira-kira menurut teman-teman apa sih eksitasi atomik dan bagaimana prosesnya? Nah, benar, eksitasi atomik adalah proses berpindahnya elektron dari tingkat keadaan dasar menuju tingkat keadaan yang lebih tinggi dengan besar energi tertentu. Lalu prosesnya bagaimana? Prosesnya untuk sebuah elektron dapat mengalami eksitasi, elektron tersebut harus ditembaki atau ditumpuki oleh elektron lain yang berasal dari luar. Nah, itu tadi penjelasan terkait eksitasi atomik dengan menggunakan eksperimen Feinherdt. Mudah bukan belajar fisika? Nah, semoga pemaparan video tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami fisika, terutama pada materi eksitasi atomik. Sekian dan terima kasih, sehat selalu.